Jenis-jenis rezeki dalam Al-Quran diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i pernah berdebat dengan gurunya tentang rezeki. Imam Malik meyakini bahwa rezeki itu sudah ditakdirkan, maka jika memang sudah Allah takdirkan, seseorang akan mendapatkan rezeki, maka dia pasti mendapatkannya meskipun ia tidak bekerja apapun. Sementara Imam Syafi'i meyakini bahwa rezeki itu didapat dengan bekerja. Akhirnya mereka berpisah dengan tetap pada pendapatnya masing-masing. Di perjalanan, Imam Syafi'i dimintai tolong untuk memanen buah anggur. Selesai bekerja, Imam Syafi'i teringat perdebatannya dengan gurunya. Untuk membuktikan keyakinannya bahwa rezeki akan datang dengan bekerja, maka ia bawa sekeranjang anggur itu ke hadapan gurunya, yaitu Imam Malik. Singkat cerita, mereka berbasa-basi sambil makan anggur. Lalu Imam Syafi'i berkata, "Ini membuktikan ucapan saya tadi bahwa rezeki didapatkan karena bekerja. Jika tadi saya tidak bekerja, maka saya tidak akan mendapatkan sekeranjang anggur ini." Imam Malik menjawab, "Alhamdulillah, padahal sejak tadi saya berharap ingin makan anggur. Tiba-tiba kau datang membawa anggur." Akhirnya mereka berdua pun tertawa karena ternyata keduanya sama-sama benar. Dari kisah singkat ini kita belajar dua hal. Pertama, bahwa seorang murid boleh berdebat dan adu argumen dengan gurunya selama memperhatikan adab dalam bicara. Kedua, bahwa rezeki itu ada banyak jenisnya dan hal ini yang akan kita bahas di pembahasan video kali ini. Semoga Allah selalu melapangkan rezeki kita. Amin. Jenis-jenis rezeki yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Rezeki yang telah dijamin, ada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah untuk seluruh makhluknya tanpa kecuali. Dan setiap orang mendapatkan rezeki dengan kadar dan waktu yang berbeda-beda. Allah berfirman, "Tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya." Surah Hud 6. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa dialah yang menjamin rezeki makhluknya, termasuk semua hewan yang melata di bumi, baik yang kecil, yang besarnya, yang ada di daratan, maupun yang ada di lautan. Dia pun mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Dengan kata lain, Allah mengetahui sampai di mana perjalanannya di bumi dan kemanakah tempat kembalinya, yakni sarangnya. Inilah yang dimaksud dengan tempat penyimpanannya. 2. Rezeki. Karena usaha ada juga rezeki yang didapat hanya jika kita bekerja keras. Umumnya ini berlaku bagi karyawan atau pedagang. Bagi karyawan, semakin sering dia lembur, semakin besar gaji yang diterima. Bagi pedagang, semakin sering ia berdagang, insya Allah semakin besar pula mendapat keuntungan besar. Allah berfirman, "Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya." Surah An-Najm 39. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yaitu sebagaimana tidak dibebankan kepadanya dosa orang lain, maka demikian pula dia tidak memperoleh pahala kecuali dari apa yang diupayakan oleh dirinya sendiri. Imam Ibnu Katsir mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Apabila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu anak saleh yang mendoakannya, atau sedekah jariah sesudah kepergiannya, atau ilmu yang bermanfaat." Ketiga macam amal ini pada hakikatnya dari hasil jerih payah yang bersangkutan dan merupakan buah dari kerjanya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya, sesuatu yang paling baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil upayanya, dan sesungguhnya anaknya merupakan hasil dari upayanya. Sedekah jariah, seperti wakaf dan lain sebagainya yang sejenis, juga merupakan hasil upaya amal dan wakafnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan." Surah Yasin 12. Ilmu yang dia sebarkan di kalangan manusia, lalu diikuti oleh mereka sepeninggalnya, hal ini pun termasuk dari jerih payah dan amalnya. Di dalam kitab sahih disebutkan
Barang siapa yang menyeru kepada jalan petunjuk, maka baginya pahala yang semisal dengan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka barang sedikit pun. Demikianlah penjelasan Imam Ibnu Katsir. Jelaslah bagi kita bahwa dalam urusan dunia maupun akhirat kita akan mendapatkan balasan atas apa yang kita kerjakan. Di dunia kita bekerja makan, kita akan mendapatkan gaji atau keuntungan perdagangan. Di akhirat juga kita akan mendapatkan hasil dari semua amal soleh kita di dunia. Namun, ini tidak bermakna pembatasan. Karena bisa juga kita mendapatkan pahala atas pemberian orang lain selain dari 3 hal yang disebutkan dalam hadits di atas. Misalnya, orang yang masih hidup bisa mendoakan ampunan untuk orang yang sudah mati, bisa bersedekah atas nama orang yang sudah mati, bahkan bisa pergi haji atas nama orang yang sudah mati. C. Rezeki. Karena bersyukur ada pula rezeki yang didapat. Karena bersyukur karena Allah telah berfirman, dan ingatlah juga, tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim 7. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, sesungguhnya jika kalian mensyukuri nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian, pasti aku akan menambahkannya bagi kalian. Sebaliknya jika kita kufur nikmat, maka azab Allah sangat pedih, yaitu dengan mencabut nikmat-nikmat itu dari mereka. Dan Allah menyiksa mereka karena mengingkarinya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang dari rezekinya, disebabkan dosa yang dikerjakannya. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad disebutkan, Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Aswad, telah menceritakan kepada kami Imarah Asy-Syaidalani dari Sabit dari Anas, yang mengatakan bahwa seorang pengemis datang meminta-minta kepada Nabi SAW. Maka beliau memberinya sebiji buah kurma, tetapi si pengemis itu tidak mau menerimanya. Kemudian datanglah seorang pengemis lainnya, dan Nabi SAW memerintahkan agar pengemis itu diberi sebiji buah kurma pula. Maka pengemis itu berkata, Maha suci Allah, sebiji buah kurma dari Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda kepada pelayan perempuannya, pergilah kamu ke rumah Ummu Salamah dan berikanlah kepada pengemis ini 40 dirham yang ada padanya. Antempar, rezeki. Tak terduga ada pula rezeki yang sama sekali tidak terduga. Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Semakin bertakwa, semakin Allah berikan rezeki. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya, dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Surah At-Talaq 2 dan 3. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, maksudnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam semua apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan semua apa yang dilarang baginya, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari urusannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, yakni dari arah yang tidak terdetik dalam hatinya. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sesungguhnya ayat yang paling global dalam Al-Quran adalah firman-Nya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. An-Nahl 90. Dan ayat yang paling besar mengandung jalan keluar dalam Al-Quran adalah firman Allah SWT, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Surah Ats-Tsalaq 2, hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Bertakwa itu melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan. Karena maksiat itu bisa menyumbat rezeki. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seseorang hamba benar-benar tersumbat rezekinya disebabkan suatu dosa yang dilakukannya. Dan tiada yang dapat menolak takdir selain doa. Dan tiada yang dapat menambah usia selain dari kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Rasulullah menjelaskan perbedaan kondisi orang yang totalitas hidupnya untuk Allah dengan orang yang
totalitas untuk dunia. Barang siapa yang menghabiskan seluruh waktunya untuk Allah, maka Allah akan memberinya kecukupan dari semua biaya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang menghabiskan seluruh waktunya untuk dunia, maka Allah menjadikan dunia menguasai dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim 5. Rezeki. Karena istighfar ada juga rezeki yang didapat karena istighfar. Allah berfirman, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Surah Nuh 10 dan 11. Lebih dari itu bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memperbanyak bacaan istighfar, maka Allah akan mengadakan baginya dari setiap kesusahan pemecahannya dan dari setiap kesempitan jalan keluar, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Hadis riwayat Ahmad 6. Rezeki. Karena sedekah ada pula rezeki yang didapat karena sedekah. Allah berfirman, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, infak, atun sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Surah Al-Baqarah 245. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hambanya agar menafkahkan hartanya di jalan Allah. Allah SWT mengulang-ulang ayat ini di dalam Al-Quran, bukan hanya pada satu tempat saja. Di dalam hadis yang berkaitan dengan asbabun nuzul ayat ini disebutkan bahwa Allah SWT berfirman, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Tuhan yang tidak miskin dan tidak pula berbuat aniaya? Yang dimaksud dengan firman-Nya, pinjaman yang baik. Surah Al-Baqarah 245, ialah berinfak untuk jalan Allah. Menurut pendapat lain ialah memberi nafkah kepada anak-anak. Menurut pendapat yang lainnya lagi ialah membaca tasbih. Firman Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Surah Al-Baqarah 245. Sama halnya dengan makna yang ada di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya, perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Surah Al-Baqarah 261, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah melipat gandakan kebaikan sebanyak 2 juta kali lipat pahala kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Firman Allah SWT dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki. Surah Al-Baqarah 245. Dengan kata lain, belanjakanlah harta kalian dan janganlah kalian pedulikan lagi dalam melakukannya, karena Allah Maha Pemberi rezeki. Dia menyempitkan rezeki terhadap siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia melapangkannya terhadap yang lainnya di antara mereka. Hal tersebut mengandung hikmah yang sangat bijak dari Allah. Rezeki, karena anak ada juga rezeki yang Allah berikan karena anak yang kita miliki. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu. Surah Al-Isra 31. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada orang tua kepada anaknya, karena Dia melarang membunuh anak-anak. Dan dalam kesempatan yang lain, Allah memerintahkan kepada orang tua agar memberikan warisannya kepada anak-anaknya. Di masa jahiliyah, orang-orang tidak memberikan warisan kepada anak-anak perempuannya, bahkan ada kalanya seseorang membunuh anak perempuannya agar tidak berat bebannya. Ayat ini melarang kita membunuh anak. Pada umumnya, hal itu dilakukan karena takut miskin. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yakni takut berakibat jatuh miskin di masa mendatang. Karena itulah dalam firman selanjutnya diprioritaskan penyebutan tentang rezeki anak-anak mereka.
Ini adalah dosa yang sangat besar, setingkat di bawah syirik. Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Rasulullah SAW menjawab, "Bila kamu mengadakan tandingan bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan kamu." Ia bertanya lagi, "Kemudian dosa apa lagi?" Rasulullah SAW menjawab, "Bila kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu." Ia bertanya lagi, "Kemudian dosa apa lagi?" Rasulullah SAW menjawab, "Bila kamu berbuat zina dengan istri tetanggamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banan rezeki, karena menikah ada juga rezeki yang Allah berikan bagi orang yang ingin menikah dan menggenapkan separuh agamanya. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya. Surah An-Nur 32. Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat sahabat Rasul bernama Ibnu Abbas, bahwa makna ayat ini mengandung anjuran kepada mereka untuk kawin. Allah memerintahkan orang-orang yang merdeka dan budak-budak untuk kawin, dan Dia menjanjikan kepada mereka untuk memberikan kecukupan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ada 3 macam orang yang berhak memperoleh pertolongan dari Allah, yaitu orang yang nikah karena menghendaki kesucian, budak mukatab yang bertekad melunasinya, dan orang yang berperang di jalan Allah." Hadis riwayat Ahmad, Turmudzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Nabi SAW pernah mengawinkan lelaki yang tidak mempunyai apa-apa selain sehelai kain sarung yang dikenakannya, dan tidak mampu membayar mas kawin cincin dari besi sekalipun. Tetapi walaupun demikian, beliau always mengawinkannya dengan seorang wanita dan menjadikan mas kawinnya bahwa dia harus mengajari istrinya Al-Quran yang telah dihafalnya. Kebiasaannya, berkat kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belas kasihnya, pada akhirnya Allah memberinya rezeki yang dapat mencukupi kehidupan dia dan istrinya. Rasulullah memotivasi pemuda yang siap untuk menikah, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menanggung biaya perkawinan, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknyalah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat dijadikan peredam berahi baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW memotivasi untuk menikahi wanita yang subur peranakannya. "Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang subur peranakannya, niscaya kalian mempunyai keturunan, karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya kalian terhadap umat-umat lain kelak di hari kiamat." Jelas bagi kita bahwa Allah telah menjelaskan banyak pintu rezeki yang bisa kita dapatkan. Sekarang tinggal kita mengetuk pintu rezeki itu dengan menambah ketakwaan kita dan menjemputnya semaksimal mungkin. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang berkah dan banyak sehingga harta tersebut bermanfaat untuk kita dan kaum muslimin. Wallahu a'lam bisyawab.